Hey guys, ya jadi di sini kita lagi ada new konsep 10 question with Delet. Seru ya? Semoga seru ya. Oke, jadi pertanyaan pertama, gue bacain ya. Yang pertama, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bertanya. Thank you. Yang kedua, kegiatan yang baru dilakuin. Oke, jadi baru banget tadi pagi dan tadi siang kita baru menghadiri acara ROG Gathering Community. Seru banget acaranya, dimana mereka itu memperkenalkan laptop mereka yang baru. Terus di sana juga ketemu banyak orang hebat sih menurut aku ya, kayak ya keren aja gitu. Mereka tuh sangat fokus di bidangnya masing-masing sampai bisa menghasilkan karya kayak gini, keren sih. Kalian nanti itu bisa cek di vlog aku loh, nanti aku akan upload juga. Aku udah record semuanya. Harusnya itu seru sih. Di sini guys. Yang ketiga, ketemu siapa aja tadi? Oke. Ketemu siapa aja. Jadi tadi tuh aku ketemu sama yang punya ROG di Bandung, and then salah satu agensi di Jakarta juga. Terus ketemu banyak talent yang pastinya keren banget sih. Itu. Yang keempat, Cicis udah merasa puas belum dengan pencapaian sekarang? Actually belum kali ya. Kalau misalnya pencapaian sekarang lebih kayak pengen lebih maksimal, pasti pengen bisa lebih berkembang harus. Jadi untuk sekarang puas sih belum, kayak masih terlalu dini untuk bilang puas. And then yang kelima, menurut Cici comparing to others tuh penting gak sih? Comparing to others tuh sebenarnya menurut aku kayak two side of coin gitu. Jadi ada positifnya, ada negatifnya juga ada. Lebih ke menurut aku ya, kalau negatifnya tuh lebih karena kita comparing terus to others, kita nggak akan pernah bisa bersyukur. And then selain nggak pernah bisa bersyukur, kita jadi selalu memandang diri kita tuh rendah banget, negatif, terus jelek banget. Padahal enggak sejelek itu mungkin, atau mungkin sejelek itu. Balik lagi, two side of coin. Positif ya, kita bisa lihat, kurang kita apa nih? Oke. Misalnya kita lihat si A, si A tuh keren banget ya. Nah, kita bisa copy and then modified gitu loh. Gitu. Bagus ya. Iya, gimana ya caranya biar kita bisa lebih bagus lagi dengan cara kita sendiri, pakai persona kita sendiri. Jangan niru semua ya kayaknya. Nggak bagus loh. Terus kayak banyak banget yang bisa kita lihat dari comparing to others sebenarnya. Positifnya kayak tadi kan udah bilang. Terus kita juga jadi bisa tahu kapasitas kita tuh sampai mana sih. Kita terus compare to others. Kalau misalnya kita compare to others, biasanya kita akan berusaha untuk mencapai target sampai kayak mereka. Bener nggak? Kita kan compare to others, compare to A nih, kita kami si B. Nah, aku pengen nih kayak si B. Nah, seudah sampai si B, belum puas, comparing lagi tuh sama si C. Belum puas lagi. Berarti kan sebenarnya kalau kalian tarik ulur ke belakang gitu, kalian bisa lihat, gue tuh naik level ya dari A ke B ke C kayak gitu loh. Menurut aku itu positifnya. Cuma negatifnya balik lagi, kalau mental kalian gak kuat-kuat amat, ya bye-bye. Kenapa bye-bye? Ya lu tuh bayangin, ya aduh hebat banget si A, ya aduh hebat banget si B, aduh hebat banget si C, gue mah apa atuh ya mau sampai kapan gitu. Kalian kayak gitu gak akan berkembang. Itu sih menurut aku sih. Panjang ya, sorry. Terus kenapa sering terjadi di umur kita? Menurut aku tuh gak memungkiri dimana kita tuh semuanya udah era digital. Kita tuh gampang banget untuk kedokterin, kita tuh gampang banget untuk ngelihat sesuatu yang di luar norma kita dan di luar comfort zone kita. Karena gini, sekarang IG misalnya, IG atau TikTok atau apalah, pokoknya semua sosial media itu gampang banget loh diaksesnya. Semua orang bisa akses. Dan di sosial media tuh semuanya standar yang nggak mungkin gitu loh. Cewek harus kurus banget, cowok harus maskulin gila. Terus kayak orang tuh harus pintar banget, harus pro dalam semua yang mereka kerjakan. Kan actually enggak, itu yang kalau misalnya kita taruh di sosmed ya pasti semuanya bagus-bagus dong, yang udah diedit, yang udah dirender, pokoknya udah cantik banget untuk memang itu mungkin foto kita atau memang kerjaan kita atau memang kita pengen kasih lihat ke orang, ini loh branding gue gitu. Jadi ya kenapa terjadi di umuran kita, dan sering karena kita udah era digital menurut aku ya. Jadi semuanya dipermudah, ada negatifnya, ada positifnya juga. Terus boleh ceritain pengalaman Cici sendiri tentang itu, maksudnya tentang comparing to others ya. Ada sih, jadi dulu tuh sempet
Karena gini, dulu tuh untuk yang nggak tahu ya, kenalin, dulu tuh aku streamer di Nimo. Pertama kali aku kesana tuh happy banget. Kenapa? Karena aku tuh streamer baru banget, gak pernah nge-stream di platform lain sama sekali. And then tiba-tiba langsung di-approach sama Wim. Wim itu yang memanage EVOS kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, I don't know. Kalau nggak salah itu. Terus langsung setelah berapa lama harus dikontrak jadi BA-nya juga. Jadi kayak oh wow, gue oke nih gitu, lumayan nih, gue tuh berprogres. Tapi and then ya balik lagi, namanya kita social media, comparing to others kan. Gue tuh ngelihat orang lain, lah lebih muda, lah lebih cantik, ya lebih kece gitu, dari segi background, dari segi cuan, pokoknya mah lebih oke gitu. Dan wah gila, timnya lebih besar ya, maksudnya mereka di-approach sama tim yang lebih besar gitu loh. Kayak gitu kan gue jadi ngerasa gila ya, gue tuh tua pisan, gila gue tuh bego pisan, kenapa gue tuh nggak melakukan e-sport dan menjadi penggiat e-sport tuh dari dulu, kenapa ya kayak gitu. Terus gue jadi mikir lagi kayak kenapa gue comparing others sih, kenapa ke negatif gitu, kenapa kita nggak positif. Oh anak muda zaman sekarang bisa ya kayak gitu, ya udah oke. Ya udah gue cari market sendiri di mana oke, anak muda udah punya market anak muda, ya udah yang lebih tua dibanding mereka lihat yang anak muda, ya mereka juga bisa lihat gue tuh menjadi salah satu option untuk mereka lihat kayak gitu. Itu sih yang gue alamin, dan itu dulu sempat stres banget sih soalnya. Kalau cara menghadapinya ya balik lagi tadi, aku benar-benar itu sempat stres banget, dimana aku jadi toxic banget sama komunitas sendiri. Jadi gini, kalau misalnya di Nimo tuh bukan di Nimo, maksudnya kalau misalnya kita live stream, biasanya kita punya komunitas, dimana komunitasnya tuh ya untuk ngeramein pas lagi di live stream, di luar live juga kita sering ngobrol, di Discord, media apa segala macem, di IG, pokoknya kayak di sosial media biasa kita ngobrol gitu. Itu dimana aku jadi toxic banget. Kenapa? Karena ya aku nggak puas sama diri sendiri, terus nggak tahu harus diapain, jadi aku marah ke orang lain di live. Kayak it's not professional at all. Biarpun aku memang bukan professional streamer, bukan, cuma tetap orang tuh nggak akan nyaman. Ya bayangin kalian nonton gue marah-marah gitu kayak, ya mungkin awalnya lucu, ya seru, toxic gitu, tapi itu aku salah satu orang yang nggak suka dengan toxic. Kalau bisa jangan gitu kan. Kalian lihat gue, biarpun yang nonton cuma 10, 20, berarti kan 10 atau 20 orang gitu kita nontonin gue tuh berjam-jam. Kenapa kita nggak kasih impact yang lumayan positif, biarpun cuma 10 orang, biarpun cuma 5 orang, ya nggak apa-apa, yang penting ada yang dengerin gitu loh. Kalau nggak ada yang dengerin juga mungkin ada yang nonton replay, seenggaknya tuh ya udah nih, lu tuh ada pasar, biarpun pasar lu kecil, biarpun market lu masih kecil, ya udah manfaatin itu sebaik mungkin. Menurut gue sih gitu sih cara menghadapinya gitu ya. Balik lagi ya, lu terus stay positif apa segala macam, mungkin itu sedikit klise tapi it works gitu. Jadi untuk bisa ke positif, kalian memang harus negatif dulu menurut aku. Nggak bisa tuh kayak, aduh pokoknya lu mah harus positif abis, mau gimana caranya lu harus berpikir positif. Menurut gue itu bullshit sih, kayak enggak ada, orang tuh pasti akan jatuh dulu baru bisa naik, menurut aku ya. Ya saham juga kan dia turun dulu, bounce baru ke atas gitu ya. Menurut aku. Pernah gagal gak menghadapinya? Pernah banget, dimana aku kehilangan banyak banget dari apa ya, kayak temen online, viewer gitu, kayak udah banyak hilang. Kenapa? Karena ya gitu, aku nya terlalu toxic ke diri sendiri dan ke orang lain. Jatuhnya tuh jadi nggak enak. Kayak kalau kayak sekarang kan kita enak kayak kita ngebahas masa lalu, seru, gibah gitu. Kalau misalnya saat itu gue tuh nggak happy, bahkan buat senyum juga nggak bisa, ya nangis terus, ya marah terus, julid terus. Orang happy dikit, wah kamu gue kayak gila tuh orang kali. Jadi kayak awalnya mungkin seru, sejam 2 jam mungkin seru, sehari 2 hari mungkin seru. Kalau misalnya sebulan seru nggak? Ya enggak. Orang tuh jadi kayak malas banget nontonnya, gini lagi gitu lagi. Lo akan merasakan gimana kalau misalnya orang itu udah terlalu gak nyaman untuk diajak berteman. Lo pasti punya teman kayak gitu, ya itu nggak asik gitu kan. Kenapa nggak asik? Karena diri sendirinya menurut gue tuh agak broken gitu loh. Kayak gue waktu itu kenapa broken kayak gitu ya, karena gue terlalu comparing to others, tuh terlalu berlebihan gitu. Dan gue cuma lihat dari sisi negatifnya, padahal kan bisa ada dari sisi positifnya tuh ada gitu. Cuma saat itu gue terlalu blind untuk lihat semua itu. Tapi thanks God gue bisa lihat dan gue bisa make it through that phase gitu. Serem banget sih itu. Tapi thank you banget, karena dari semua pengalaman itu gue jadi bisa delete sekarang.
saran ke audiens, saran ke kalian ya untuk yang lagi merasa dirinya kurang puas atau lagi membandingkan terus ke orang lain, menurut gua bandingin terus. Kalian harus berkembang, harus bertumbuh, harus terus merasa gak puas, tapi dimana itu tuh skalanya positif ya, dimana gue tuh gak puas, gue pengen lebih lagi, gue pengen mencapai sesuatu yang hebat untuk diri kalian, boleh banget. Cuma ingat, istirahat juga boleh. Istirahat tuh bukan berarti berhenti, boleh banget istirahat. Lari istirahat boleh, bukan berarti kalian tuh meluncur ke bawah, enggak. Jadi nggak apa-apa. Itu satu-satunya kalimat yang pengen gue katakan ke diri sendiri saat gue lagi melalui masa-masa sulit kayak gitu sih. Kayak, Del, it's okay to rest, it's okay. Cuma saat itu tuh ya mungkin banyak juga yang ngasih tahu, cuma guanya ya tutup kuping, tutup telinga, kayak enggak, tutup mata, gue nggak mau denger gitu saat itu. Kalau misalnya, ya gue berharap sih video ini bisa membantu kalian yang lagi struggling abis. Ini kuncinya, ini jawabannya. Semoga kalian bisa enjoy your life dengan comparing to others dengan cara kalian sendiri dan positif. Thank you. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, and comment.